أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية أي اقرأ الآية أو أتمم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم ولو كان بينه وبين علم بحر من النار. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadaratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para sepuh, para penesepuh, wabil khususnya ketua masjid Baitul Ikhwan beserta jajarannya, wabil khususnya para asatijah, para hujjah yang hadir pada siang hari ini. Kita doakan guru-guru kita semuanya, yang pertama panjang umur, keduanya diberikan kesehatan jasmani rohani Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada siang hari ini, semoga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal. Ya, agak berat ini soalnya. Tahu Ustaz? Tahu aja. Sampai di mana tadi, Bu? Rabbal alamin. Bu, jangan ya Rabbal alaminnya tuh, ya, sampai doa gitu aja tuh, insyaallah. Ya. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Baitul Ikhwan, yaitu Ibu Hajjah Sumiati. Wah, baru sekali ketemu padahal mah. Kalau malakinya sering ketemu. Kita doakan semoga panjang umur, berkah, selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan jadi perempuan calon surganya Allah. Dan juga ibu-ibu yang cantik-cantik di sini semuanya mudah-mudahan pun menjadi bidadari-bidadari surganya Allah. Ya Rabbal. Juga yang saya hormati dari mana aja tadi? Ketua Majelis Taklim Secempaka Putih, Ibu Hajjah. Pokoknya semuanya dah. Pokoknya alladzi lam yuzkar ismuhunna, maksudnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, sebab kalau disebutkan satu persatu dari ujung sono sampai ke ujung sono, saya kapan ceramahnya? Betul, betul. Intinya guru-guru kita semua di sini kita doain tambah keberkahan ilmunya oleh Allah, tambah kemanfaatan ilmunya oleh Allah, dan juga mudah-mudahan selalu senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu, mau jemput bapak-bapak, ternyata bapak-bapak gak ada. Makanya saya alhamdulillah tadi merasa paling ganteng di sini. Betul, Bu? Iya, orang gak ada saingan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salamnya semoga tercurahkan, tersampaikan ke hadirin kita, manusia yang mulia karena dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia yang suci karena disucikan oleh Zat yang Maha Suci, manusia yang agung karena diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia yang sempurna karena disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Habibana wa nabiyyana Muhammad. Cakep kalau jamaah Majelis Taklim Secempaka Putih hadir di sini, saya yakin ahli sholawat semuanya, pecinta Nabi semuanya. Insya karena kan itu tadi al-bakhil mang dzukirtu indah falam yusall alayya, kata Rasulullah. Ya. Jadi orang bakhil itu ketika disebutkan nama Nabi tapi dia bungkam diam 1000 kata, artinya tidak bersolawat, itulah orang yang pelit, kata Rasulullah. Ternyata alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Baitul Ikhwan beserta jamaah Majelis Taklim seluruh Secempaka Putih ternyata enggak pada pelit. Alhamdulillah. Jangan jadi orang pelit ya, Bu. Jangan jadi orang. Kenapa emang? Karena orang pelit gak bakal masuk surga.
Beneran gak bakal masuk surga. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya. Al-bakhil adulullah. Orang bakhil, orang yang pelit tidak akan, yaitu termasuk musuhnya Allah. Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, ay min rahmatillah, yakni jauh daripada kasih sayang Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dan yaitu qaribun nar, dekatnya ke neraka. Ustaz, orang itu ustazah, orang itu ustad, walau kana aliman, kata Rasulullah, walaupun seorang kiai, walaupun seorang ustad, walaupun seorang ustazah, walaupun seorang hajah, sekalipun kalau seandainya dia pelit, gak mungkin masuk surga. Makanya alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Ikhwan khususnya ibu-ibunya ternyata enggak pada pelit-pelit. Alhamdulillah. Saya yakin makanya pulang dari sini insya Allah nggak dipelitin. Apa bu? Nggak dipelit? Nggak dipelitin. Emang mau apa saya emang? Tanya dong. Emang mau apa gitu loh? Ya. Mau doa? Mau doa biar berkah selamat, biar bisa berangkat lagi ke tanah suci Mekah beserta jamaah-jamaah di sini, amin. Ibu, saya mau tanya, semuanya pengen ke Mekah? Yang belum dulu ya. Kita tanya kira-kira pengen pada ke Mekah, pengen? Mau umrah mau? Punya duitnya? Ngimpi. 37 jeti, ada yang 41 jeti, ada yang 40 juta, paling murah berapa duit? Paling 25 juta, paling murah zaman sekarang gak punya, pengen umroh, ngimpi. Tapi jangan khawatir bu, Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa. Ya, jangankan Baitullah, orang surga aja insya Allah ibu bakal dikasih, apalagi cuma Baitullah kok. Yang penting ibu pandai membelinya kepada Allah. Nih, alhamdulillah berapa kali ke sana, alhamdulillah tanpa keluar ini. Alhamdulillah jadi haji kosasi. Alhamdulillah jadi haji kosasi. Beneran. Iya. Mau ibu juga mau? Jadi ibu haji kosasi. Mau ibu jadi haji kosasi mau? Ya kawin sama pangkos. Iya, haji ongkos dikasih, maksudnya gitu loh. Ibu juga bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Begini bu, kalau seandainya kita pengen ke sana, merindukan yang namanya Baitullah, merindukan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu biasanya misalkan sholat tahajudnya cuma 6 rakaat, tingkatin oleh ibu jadi 12 rakaat. Kalau seandainya ibu misalkannya sholat sunnahnya namanya witirnya cuma 3 rakaat, tingkatkan oleh kita jadi 11 rakaat. Biasanya sholat sunnah taubatnya setiap bulan 1 kali, misalkannya tingkatkan oleh kita setiap malam kita sholat sunnah tubah. Misalkannya kita sholat sunnah tasbihnya cuma setahun sekali, sebulan sekali, tingkatkan oleh kita menjadi setiap malam kita sholat sunnah tasbih. Setiap misalkannya pagi-pagi harinya kita hanya melaksanakan sholat sunnah duhanya cuma 4 rakaat, tingkatkan oleh kita jadi 12 rakaat. Minta sama Allah, insya Allah Allah yang ngundang sama kita. Jangan amin doang, lakonin sholatnya. Ini mah pengen berangkat ke sono gak pakai ongkos, tapi sholatnya gak mau, ya repot urusannya. Mau gratisan, mana-mana gratis semuanya, kata Allah, ya entar dulu. Ya, bu. Artinya jangan khawatir, jangan pesimis. Kita harus tetap optimis. Ya, optimisnya apa? Jangankan yaitu Baitullah, ya surga aja insya Allah akan dikasih sama kita. Insya. Ibu mau masuk surga? Jangan mati dulu atuh. Saya nanya dulu, tar dulu. Bu, yang kompak dong. Bu, pengen masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Kalau saya mah kagak mau. Gak mau saya mah.
Nih, ibu ketua kita, ibu haja kita nih. Saya mau tanya, ibu haji pengen mau masuk surga? Mau nggak? Mau nggak? Ya, mau katanya. Kalau saya ditanya sama ibu-ibu, coba ibu tanya, balik nanya sama saya. Ayo. 1, 2, 3 yang kompak. Nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga. Ya. Alasannya kenapa? Bukan mati duluan, bukan itu alasan klasik. Iya, bukan itu. Ya. Kalau seandainya saya cuman masuk surga doang, sedangkan kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, ya, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, kata Rasulullah, dakhala jannah, setiap orang Islam pasti masuk surga. Iya. Yang enggak sholat masuk, yang enggak puasa masuk surga, yang kagak zakat masuk surga, masuk surga, yang maksiat masuk surga. Yang penting orang cuman ntar dulu. Masuk surganya kapan? Itu pertanyaannya, betul. Tapi kan intinya tetap masuk surga. Masuk surga. Ini contoh gini dah analoginya. Bu, misalkan ibu jadi seorang ahli ibadah. Ibu siangnya puasa, malamnya ibadah. Ya. Ibu hanya sekedar masuk surga. Berarti kita disamakan dengan orang Islam yang nggak pernah gaji. Berarti kita disamakan dengan orang Islam yang jarang sholatnya, sedangkan kita rajin. Ustaz bingung, saya yang bagusnya gimana sih? Pasti ibu ada yang bingung, maksudnya gimana sih Ustaz ngomongnya? Maksudnya begini, Bu. Ketika ditanya sama ustaz, ketika ditanya sama kiai, ketika ditanya sama ustazah, jamaah, kira-kiranya pengen masuk surga? Jawabnya kagak mau. Ayo, saya mau tanya, Bu, sekali lagi. Jamaah, kira-kira mau masuk surga? Ada yang masih ragu, masih bilang Masya Allah, takut amat, jangan takut. Pokoknya kalau ustaz, kiai, ulama ketika ceramah Muhammad tanggung jawab dunia akhirat. Ya, sekali lagi, Bu, mau masuk surga? Masih mau? Kan saya bilang jangan mau kalau cuma masuk surga. Ya, tanya lagi lah, sekali lagi lah, Bu, mau masuk surga? Gak mau? Bilangnya kagak mau. Kenapa harus gak mau? Ya Allah, saya gak mau masuk surga, tapi aku pengen jadi ahli surga. Itu maksudnya, jawabannya. Itu maksudnya. Kalau cuma masuk surga, mohon maaf, kapanpun kita bisa masuk surga, betul? Yang penting kita beragama tapi nanti dulu. Ini saya analoginya, kita punya mobil. Mobil itu asalnya dari mana? Dari garasi. Berarti kita itu innal garasi wa inna ilaihil garasi. Asalnya mobil tersebut dari garasi, maka ketika kembali akan ke manusia awalnya Adam alaihissalam bercerita Siti Hawa dari surga, maka akan dikembalikan ke dalam surga. Tuh, ya. Tapi nanti dulu itu mobil kira-kira kalau misalkannya itu mobil tabrakan atau nyenggol tiang listrik, kira-kira masuk ke garasi apa masuk mana? Masuk beng. Itu pinter tahu. Ya kan, mohon maaf, yang namanya mobil masuk bengkel, ya kan, kalau kerusakannya parah, kira-kira lama apa kagak dibetulinnya? Lama. Ada yang perlu dielas, betul. Ada yang perlu dipotong, betul.
Ada yang perlu digetokin, betul. Betul. Ada yang perlu disambungin, betul. Sama jamaah Baitul Ikhwan juga. Kalau seandainya nanti banyak dosanya, mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diservis dulu dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya saya tanya, makanya saya ajak jamaah semuanya, jangan mau masuk tapi mintanya sama Allah jadi ahli itu, Bu. Baru tahu jawabannya ya, Bu. Sekarang saya mau tanya, ya kembali lagi, ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Gak mau. Baru kali ini saya ada jamaah, beneran loh, gak mau masuk surga. Masya Allah. Ini ibu dari KUA kadang-kadang ya, ini dari ibu KUA, dari KUA ini ya, Bu. Jamaah sini kayaknya punya orang dalam di sono. Iya, kayaknya punya orang dalam di sono, beneran. Ditanya mau masuk surga, gak mau katanya. Tuh. Tapi gak mau, bener gak mau, tapi maunya ahli. Nah itu cakep sekarang mah ya. Cuma pertanyaannya, ibu udah punya amalnya ahli surga? Sama tetangga aja sedang berantem lu. Pulang aja ngomongin orang. Kan emak-emak begitu, betul. Pulang ngaji ngomongin tetangga, si Anu tuh gak mau ngaji, kenapa nggak tahu tuh, kalau orang bukan Islam aja tuh katanya. Innalillahi. Akhirnya dijawab sama yang kagak ngaji, katanya kagak pernah ngaji, mendingan gua katanya. Apa mendingannya? Gua gak mau ngomongin orang katanya, daripada lu ngaji tapi demen ngomongin orang katanya. Ya, salah juga yang jawabnya, balikin lagi sama kita, hei, gitu loh. Orang yang suka ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi lu gak pernah ngaji. Ya kan suka ada aja kadang-kadang manusia macam sekarang ada ribet beneran. Orang pakai jilbab diomongin, betul. Iya, ngapain pakai jilbab lu? Kalau masih ke sono ke sini katanya ngomongin orang demen lu, hasudin orang demen lu, fitnah orang demen lu, katanya gitu kan. Malu lu sama jilbabnya, Paul. Iya, mendingan gue dong gitu loh. Walaupun gue masih demen ngomongin orang, walaupun gue masih demen istilah kata berantem sama laki, walaupun gue masih demen gue berantem sama tetangga, tapi gue udah salah satu kewajiban dari Allah gue udah pakai. Begitu, setuju begitu kira-kira? Setuju begitu? Ya, jam berapa ini? Bu, saya jujur aja, kalau bukan karena apanya Pak Ustadz Budi ya, insya Allah saya gak bisa datang. Kenapa? Agak sedikit capek ya. Malam minggu saya di Cikampek, malam Seninnya saya di Sukabumi, semalam saya di Selipi ya, tadi pagi saya ngajar ibu-ibu juga gitu. Jadi alhamdulillah udah beberapa hari kagak tidur, maka minta doanya biar sehat, amin ya robbal. Doain dong, biar nambah amin. Ini ibu udah curiga aja, astagfirullahaladzim, nambah keberkahan ilmunya, astagfirullahaladzim. Kalau mau nama istri memang salah, Bu. Ini kadang-kadang perempuan suka paling pinter, lebih pintar daripada Al-Quran. Beneran. Ya, kadang-kadang yang menama emak-emak itu paling pinter, pokoknya lebih pintar daripada Al-Quran. Al-Quran mengizinkan, agama mengizinkan bahwasanya suami itu boleh punya istri 1, 2, 3, 6, 4. Tapi ibu-ibu saya mau tanya, kira-kira lakinya boleh nikah lagi? Enggak. Ya kan? Berarti ibu merasa pintar daripada Jadi kadang-kadang begitu, emang emak paling pintar, paling hebat. Memang saya paling salut benar sama ibu-ibu. Saya kalau ceramah dimanapun, alhamdulillah, walaupun bodoh begini, alhamdulillah. 2016 saya ceramah di Singapura, itu kan. 2017 beberapa bolak-balik itu ke Malaysia. Alhamdulillah. Kalau gak ada jamaah ibu-ibu, saya lebih baik pulang lagi saya, Bu. Kenapa? Kalau ngaji sama bapak-bapak pada jaim, diem aja. Kadang-kadang suka gak enak. Iya. Kalau ngaji sama bapak-bapak, kenapa? Saya ceramah sampai keringetan. Ya.
sampai keringetan, nggak ada tisu lagi di bawahnya gitu. Kalau di sini ada, gitu kan. Nggak ada Pocari Sweat di bawahnya, nggak ada. Di sini, alhamdulillah udah kayak ikan cupang saya, ikan putih, air putih semua. Kita capek-capek ceramah, mohon maaf karena bapak di bawah sampai udut begini, ya sambil ngopi, ya dengerin kagak, sialan. Tapi kalau jamaah ibu-ibu, respeknya luar biasa. Makanya nggak salah Rasulullah SAW yaitu mengangkat derajatnya perempuan. Mudah-mudahan solehah semuanya, amin ya Rabbal. Bu, biasanya kalau ceramah saya itu menggebu-gebu, Bu, panas biasanya kalau saya itu begitu kalau ceramah, ya. Karena ini ceramahnya dalam masjid, saya nggak terlalu banyak, ya. Nggak mau bikin juga dosa juga, Ibu. Yang kita begitu. Masyaallah. Ya. Kembali lagi ngaji lagi. Nanti saya diomelin sama dari pihak KUA nanti, ya. Ya, ngaji lagi, Bu, ngaji. Bu. Tadi ibu bilangnya sekarang sudah pintar bahwasannya ibu gak mau masuk surga, maunya dia ahli surga. Kira-kira saya mau tanya sama ibu sudah bisa yaitu amalan-amalan ahli surga? Belum. Tadi disuruh umroh, suruh berangkat haji, pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, duitnya kagak punya. Sekarang pengen jadi ahli surga. Saya mau tanya, ibu sudah pernah melakukan pekerjaan ahli surga? Belum juga. Ibu sudah tahu ilmunya? Belum juga. Gimana mau jadi ahli surga? Udah ada semuanya sekarang, masuk surga aja semua dah. Masalah. Bu, lanjutin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bentar lagi asar. Ya. Selama bentar lagi sekarang asar, jam 2 kurang 20 menit asar sekarang. Jam 3 kurang 20 menit sekarang asar. Jadi saya ceramah tinggal berapa? Tinggal 2-3 menit lagi lah gitu lah. Ya. Gak usah banyak-banyak ceramah mah, gak usah lama-lama ceramah mah, karena isinya sama. Isinya isi apanya? Suujon tuh, ngaji aja masih suujon, emak-emak. Astagfirullahaladzim, Bu. Isi kajiannya sama saja, intinya meningkatkan iman dan gitu. Amplopnya lagi, astagfirullahaladzim, Bu. Saya ceramah, saya bilang tadi sampai ke Malaysia, saya alhamdulillah gak pernah nanyain amplop, gak pernah. Suujon lagi aja, katanya isinya. Bu, mohon maaf, saya ngajarin santri lebih daripada 200 orang, saya gak pernah mikirin masalah bayaran, gak pernah bikin masalah isi amplop. Ketika ceramah 2 jam 3 jam, alhamdulillah saya gak pernah terbesit mikirin amplop, gak pernah, Bu. Gak pernah. Ya, amplopnya kek, isinya kek, gak pernah saya mikirin, gak pernah saya. Ya, kenapa saya gak pernah mikirin? Karena insya Allah yang mikirin nanti Ibu Haja Sumiati. Beda, Masya Allah ya. Lagian tadi saya bilang itu kan mudah-mudahan gitu kan, suujon katanya isinya amplop kan begitu kan, suujon udah kepalang sama saya begitu ya. Padahal saya gak ngarepin. Yang penting mas saya bisa silaturahmi dengan bucan-bucan semuanya ya, bisa ngambil ilmu dari bucan-bucan semuanya, bisa ketemu sama tuan-tuan guru di sini ya, para hujah-hujah di sini ya, dan pulang dari sini ke Pademangan, mudah-mudahan saya bawa amplop lagi aja. Astagfirullahaladzim. Lagi ngaji aja masih sujon aja. Pulang bawa amplop lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi udah dibahas. Masya Allah. Tuh, termasuk ini sebelah samping saya nih sama amplop katanya. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sini semuanya pulang dari masjid sini, pulang ke rumahnya masing-masing bawa kalau buat sendiri aja begitu, giliran buat saya aja. Masya Allah. Lanjut.
Lanjut. Biar kita termasuk ahli surga ya Bu ya. Kita lanjutkan ngajinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna hasibah Allah taala hisaban yasira wa adkhalahul jannata bila hisabin wa adkhalahul jannata birrahmati. Kata Rasulullah, barang siapa ibu-ibu jamaah majelis taklim secempaka putih yang bisa melaksanakan 3 perkara ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak dia termasuk ahli surga. Kenapa? Hasibah Allah taala, Allah akan menghisab kita nanti di yaumul kiamah hisaban yasira, dengan hisaban yang mudah, dengan hisaban yang enteng. Wa adkhalahul jannata, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah kita tetapi dengan kasih sayangnya Allah. Tuh Bu, kita masuk surga mohon maaf, apalagi muka-muka kayak begini. Masuk surga dengan sholatnya mohon maaf rasa-rasanya masih jauh. Betul? Betul? Termasuk saya pengen masuk surga, saya pengen jadi ahli surga, dengan sholat saya mohon maaf rasa-rasa saya tidak merasa pantas untuk masuk surganya Allah. Apalagi ibu-ibu kan mohon maaf, maklumlah ibu-ibu yang luar biasa, super repotnya, super sibuknya. Betul Bu? Betul. Makanya saya salut sama ibu-ibu beneran Bu. Ya makanya kalau ada laki-laki yang notabene perempuan misalkan dia punya istrinya baik, dia masih cari lagi, mohon maaf bodoh itu laki-laki semacam demikian. Setuju? Setuju? Nangis kalau udah ditinggalin mah. Betul? Betul? Nangis Bu beneran. Kalau udah ditinggalin menangis. Kenapa? Merasa saya ketinggalan sama istri 4 tahun saya menduda. Beneran Bu, Masya Allah. Masya Allah, mohon maaf. Orang tua sedekat apapun kita sama orang tua, mohon maaf, belum tentu orang tua tahu kelemahan suaminya. Betul? Belum tentu orang tuanya apa yang menjadi kesukaan suaminya. Betul? Apa yang menjadi hobinya. Betul? Tapi sang istri mohon maaf, dia akan tahu kelemahan kelebihan sang suaminya. Betul? Makanya ketika sang suami ditinggal sama istri, mohon maaf, tengah malam begini nyanyi, kalau sudah tiada baru terasa. Masya Allah. Beneran Bu Haji. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang laki-laki gaya-gayaan. Betul? Iya, padahal suaminya suka sholat, padahal suaminya kan suka berjamaah. Kagak dicontoh tuh sholat berjamaah. Apa tuh artinya sholat berjamaah? Ya, jelasin enggak? Jelasin enggak? Waktunya mau habis, nanti aja pertemuan selanjutnya insya Allah kita jelasin. Insya nanti gua aja suami hati itu ya. Nanti bilang aja kalau misalnya saya suruh ngisi lagi tempat yang lain. Insya ya, kita lanjutkan yang tadi dulu, yang 3 dulu ya. Ya, supaya kita termasuk daripada ahli. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tu'ati ila man haramaka, memberi sama orang yang pelit sama kita. Ibu suka sodakoh sama orang yang tidak pernah sodakoh sama kita. Itu pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita baik sama orang yang baik sama kita, itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita memberi sama orang yang pelit sama kita, itulah hal yang sangat luar biasa. Betul? 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 Karena ini termasuk akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Ya. Biasanya kan kita begini, biasanya kita lagi banyak duit, banyak makanan di rumah, kata suaminya, ibu ya, tuh tetangga kita yang sebelah kanan kasih, ngapain ngasih dia, orang dia aja pelit sama kita. Tuh emak-emak begitu biasanya tuh bener. Begitu kadang-kadang kan, martabaknya banyak di rumah padahal mah ya, habis beli McD-nya di rumah banyak, beli pengasih di kantor padahal mah. Kata suaminya, kasih yang sebelah kiri itu, ngapain ngasih? Kenapa? Kemarin aja dia pelitnya beli rambutan, dia kagak ngasih-ngasih sama kita katanya. Padahal di kampungnya dia itu panen rambutan, bawa sekarung tapi kagak nyampe ke rumah kita. Ngapain kita ngasih sama dia katanya? Tuh. Siapa tuh? Jangan-jangan semuanya ya gitu ya. Ayo kita rubah sekarang. Rasul mengatakan kalau kita pengen jadi ahlu surga, tu'ti ila man haramaka,
maka memberi sama orang yang tidak pernah kasih sama kita artinya memberi sama orang yang pelit sama kita. Jadi kalau kita masak yang enak-enak, Bu, kita masak daging, kita masak opor ayam, misalkan kita masak rendang, kita masak misalkannya yang lain-lainnya, masak asam tetek mengek segala macamnya, misalkannya masak ikan peda pakai pete, jadi lapar. Misalkannya kita masak yang enak-enak, kita punya tetangga naudzubillah menjalik pelitnya. Tahu orang pelit, Bu? Tahu pelit? Tahu orang pelit? Tahu? Orang pelit itu jangankan duitnya dipinta, dosanya kalau dipinta kagak dikasih, Bu. Orang pelit begitu, ya. Peribahasanya jangankan duitnya, dosanya kalau dipinta kagak dikasih. Itu orang pelit begitu, Bu. Masya Allah ya Rabbi, ya. Tapi kita jangan dibalas dengan pelitnya lagi, Bung, jangan, ya. Kalau orang ada yang pelit sama kita, jangan dibalas dengan pelitnya lagi, betul? Bisa merubah semuanya, bisa. Janji loh, awas loh. Ya terserah mau dilaksanain kagak, mau dilaksanain monggo silahkan. Iya dilaksanain buat ibu, kagak dilaksanain buat ibu, betul. Soalnya janji tadi, soalnya pengen jadi ahli surga. Nah ini calon ahli surga itu begitu amal perbuatannya. Ketika ada orang yang pelit sama kita, maka kita jangan pelit sama mereka, begitu. Itu yang pertama, ya. Ini sebagai bekal nanti pulang ke rumah biar ada bekalnya. Yang kedua, ya saya singkat aja kan bentar lagi azhar. Yang keduanya, ya, wa'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang selalu senantiasa menzolimi kita. Kita dizolimi, kita difitnah, kita dihasut, kita dicaci, kita dimaki sama orang misalkannya. Ibu jangan bosan-bosan memaafkan orang tersebut, ya. Jangan balas dendam. Kenapa? Kita tengok perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, mohon maaf, ketika beliau mau masuk masjid dilempari kotoran-kotoran unta, ketika dia mau sholat diludahin. Tetapi ketika orang yang suka ngeludahin Rasulullah sakit, maka Rasulullah orang yang pertama menengokin dia. Kira-kira sanggup Ibu? Sanggup Ibu? Insya Allah mikir-mikir, oh iya ya bisa. Masyaallah, ya. Tapi saya yakin ada jamaah sini solehah semuanya. Makanya calon ahli surganya semuanya, amin. Ya Rabbal. Yang ketiganya, yang terakhir, ya. Wasil ila man qata'aka, sambungkan tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Kalau ibu punya saudara hanya gara-gara warisan memutuskan tali silaturahmi dengan ibu, maka orang yang pertama yang menyambangi saudara kita yang memutuskan tali persaudaraan tersebut harusnya kita, Bu. Biar kita masuk biar kita termasuk ahli itu kan suka ada gara-gara warisan, betul? Betul. Iya kan, kadang-kadang warisan udah pakai agama, ya. Mentang-mentang anak paling gede dapatnya gede dua, betul. Kadang-kadang kita hukum adat itu begini, antara yang paling gede sama yang paling bontot itu yang dapat paling gede warisannya, betul. Betul. Akhirnya berantem sama saudara. Akhirnya kata saudara yang satu, mulai saat ini lu bukan lagi keluarga gue, mulai saat ini lu bukan saudara lagi gue gak mau punya saudara kayak lu, misalkannya begitu, ya. Tuh Bu, begitu, ya, biasa begitu, ya. Nah kalau misalkan kita punya saudara semacam demikian, Bu, maka kitalah orang yang pertama yang harus datang ke rumah dia, begitu, Bu. 3 perkara ini ketika kita sanggup dan bisa melaksanakannya, maka insya Allah sudah yakin pasti kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit riwayat, tapi nanti saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gelombang yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu ta'limul muta'alim, saling kita mengajarkan di antara kita. Bu, sebelum kita bubar, saya titip pesan saya, wasiat sama ibu-ibu ya Bu ya. Bu, saya mau wasiat sama ibu-ibu. Ikan ke sini ibu-ibu enggak sama bapaknya, betul? Betul, ya.
Apa nih? Bu, bentar ya. Inilah ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu yang seluas. Ya Bu ya. Terakhir wasiat dari saya sekali lagi, ibu-ibu datang ke sini nggak sama bapaknya, betul? Betul. Tapi ketika ibu pulang ke rumah udah pasti ada bapaknya, betul? Jangan lupa ucapin salam ya Bu ya. Ya begini contohnya, ketok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat double job. Insya Allah amalnya dua ya. Mudah-mudahan sekali lagi biar tambah barokah ngaji kita ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah qubun niyati wal hajatil hadiruna fi hajal masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma dafi'al balaya Allahumma dafi'al balaya rahman Allahumma dafi'al balaya rahim Allahumma dafi'al balaya Allah ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa syifaan min kulli da'in wa syifaan min kulli da'in wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna warzuqhum rizqan wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umrana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wahsin amalana wa wasi' arzaqana wal khair qarribna wa syarri ambidna wa qdi hawaijana fid din wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dhurriyyati rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, ya Sattar, ya Hanan, ya Manan, ya Rabbal alamin. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata belajar tanya pertanyaannya. Asik beda.